Perempuan di rumah pinggir jalan. Cerita ini ditulis oleh akun Twitter yang bernama @pristory. Malam ini aku mau cerita tentang pengalaman Bri kecil. Pengalaman yang cukup seru. Perempuan itu terlihat lagi, duduk seperti biasanya, menghadap ke depan memandang ke halaman rumah. Duduk sendirian di atas kursi goyang yang diletakkan di teras depan. Jarang sekali aku melihatnya ditemani oleh orang lain, nyaris selalu sendirian. Semakin hari aku melihatnya, tubuhnya semakin bertambah kurus, dengan wajah yang pucat pasi. Bibirnya berwarna kehitaman. Aku menebak kalau perempuan itu sedang sakit yang berkepanjangan. Tapi walaupun begitu, dia tetap berusaha untuk tersenyum ramah ketika melihatku lewat depan rumahnya. Memperlambat laju sepeda, lalu aku membalas senyumnya. Setelah melewatinya, aku melanjutkan perjalanan menuju rumah salah satu teman sekelas. Henry namanya. Aku tidak mengenal perempuan itu, tapi dia terlihat hampir seumuran dengan ibuku. Rumah tempat tinggal dia letaknya tidak terlalu jauh dari sekolah, tapi bukan di jalur yang biasa aku lewati ketika pergi dan pulang sekolah. Rumahnya berada di dalam kawasan perumahan yang berisi rumah-rumah berukuran besar. Penghuninya adalah orang-orang yang memiliki jabatan tinggi di suatu perusahaan atau instansi pemerintah. Rumah-rumah dengan model tahun 70 atau 80-an yang hampir semuanya bercat warna putih. Jalan di dalam perumahan cukup lebar, namun sangat sepi. Jarang ada mobil maupun motor yang melintas. Sehingga seringkali aku bisa memacu laju sepeda BMX Silver kesayangan dengan cukup cepat. Pohon-pohon besar berdiri kokoh pada sisi kanan dan kiri jalan, membuat suasana perumahan agak sedikit teduh, walaupun sinar matahari cukup menyengat panasnya. Pintu masuk ke dalam perumahan itu hanya ditandai dengan portal besi yang sudah tua dan berkarat. Itu pun aku tidak pernah melihatnya dalam keadaan tertutup. Jarang sekali aku melihat penghuninya berkeliaran di luar rumah sekitaran komplek. Aku juga tidak pernah melihat ada satpam atau hansip yang berkeliling menjaga keamanan. Intinya, perumahan ini sangat sepi, seperti perumahan yang tidak berpenghuni. Perumahan yang menyeramkan. Yang pasti, aku harus masuk dan melalui perumahan itu apabila sedang menuju ke rumah Henry. Ada alternatif jalan yang lain, tapi akan memutar lebih jauh, akan memakan waktu lebih banyak. Sudah beberapa bulan terakhir aku harus berkunjung ke rumah Henry selepas jam sekolah. Kebetulan pada waktu itu kami berada di satu kelompok dalam mata pelajaran IPA. Ada satu tugas dari Pak Wasidi yang mengharuskan kami menanam tanaman dan memperhatikan perkembangannya. Kebetulan juga di rumah Henry tersedia lahan yang cukup luas untuk bercocok tanam. Untuk alasan itulah kenapa aku menjadi sering berkunjung ke rumah Henry. 2 kali dalam seminggu bisa dipastikan aku akan datang ke sana. Terkadang baru pulang malam hari selepas Isya. Dan tentu saja, dengan begitu aku juga harus melewati perumahan yang cukup menyeramkan itu 2 kali seminggu. Bri, sudah hampir jam 8 malam loh ini. Ayahnya Henry mengingatkanku untuk pulang. Mungkin karena aku terlihat masih asik bermain PlayStation bersama anaknya. Iya om, ini sudah mau pulang. Aku langsung membereskan tas dan bersiap untuk pulang. Seperti biasa, sebelum pulang aku meminjam telepon untuk menghubungi bapak atau ibu di rumah, untuk mengabarkan kalau aku sudah mau pulang. Setelah beres semuanya, aku pamit dan jalan pulang. Masih berseragam putih merah dengan tas gendong menempel di punggung. Aku pulang dengan mengayuh pedal BMX Silver
yang selalu menemani kemanapun aku pergi. Kukayu sepeda dengan kecepatan sedang. Jalan kampung yang tidak terlalu besar menjadi pemandangan awal yang harus kulalui. Pada bagian perjalanan ini, suasana masih ramai. Masih banyak orang lalu lalang atau sekedar berbincang di luar rumah. Aku masih cukup tenang selama melewatinya. Tapi, sekitar 15 menit kemudian, tiba saatnya aku untuk masuk dan melewati komplek perumahan yang cukup menyeramkan itu. Perumahan yang sangat sepi, walaupun pada siang hari, apalagi malam hari. Laju sepeda sengaja aku perlambat ketika akan melewati gerbangnya. Gerbang yang hanya ditandai oleh portal besi yang sudah tua dan berkarat. Portal besi yang tidak pernah terlihat tertutup. Akhirnya aku memasuki komplek itu. Jam masih menunjukkan hampir di pukul 9 malam. Namun suasananya sudah sangat sepi. Lebih sepi dari biasanya. Beberapa rumah terlihat lampunya menyala semua. Lampu taman, lampu teras, dan juga lampu yang ada di dalam. Beberapa rumah lain ada yang hanya terlihat lampu terasnya saja yang menyala. Malah ada 2 pula yang gelap gulita. Tidak ada satupun lampu yang menyala. Aku mengayuh pedal dengan perlahan, menyusuri jalan aspal yang terkadang berlubang pada sedikit bagiannya. Penerangan hanya dibantu oleh lampu jalan yang terletak di atas trotoar. Tidak terlalu terang, namun cukup membantu penglihatanku untuk berjalan dalam sepinya perumahan itu. Angin malam mulai bertiup menerpa wajah. Angin yang sudah mulai terasa dingin walaupun belum terlalu malam. Suara yang terdengar hanyalah suara ban sepedaku yang bergesekan dengan aspal jalan. Tidak ada suara lain. Sangat sepi. Beberapa menit kemudian, akhirnya aku tiba di depan rumah yang biasanya ada perempuan setengah baya yang sedang duduk di teras. Rumah dalam keadaan sepi seperti biasanya. Hanya lampu taman dan lampu teras yang menyala. Lampu taman berbentuk bola kaca yang disangga oleh sebatang tiang besi. Itu menyala cukup terang untuk menerangi sekitarnya. Sedangkan lampu teras terlihat redup. Di dalam rumah itu tak ada lampu yang menyala. Gelap gulita. Tapi, lampu depan yang redup itu cukup buatku untuk dapat melihat suasana teras di rumah itu. Cukup membantuku untuk melihat kalau ternyata perempuan itu ada. Segera aku memperlambat laju sepeda, berjalan nyaris berhenti sambil memperhatikannya. Ini sudah malam, kenapa ibu itu masih saja duduk di luar rumah? Begitu gumamku dalam hati. Perempuan itu tetap duduk seperti biasa, duduk di atas kursi goyangnya, yang bergoyang perlahan ke depan dan ke belakang. Mengenakan jaket tipis berwarna gelap, dengan kain selendang yang melilit di lehernya. Rambut panjangnya terurai tidak seperti biasanya. Namun walaupun begitu, wajahnya masih dapat terlihat. Wajah yang terus mengikuti pergerakanku yang melintas berjalan di depan rumahnya. Hati-hati nak, sudah malam. Tiba-tiba, dia menyapaku dengan suara pelan, tapi masih terdengar cukup jelas. Menyapa dengan senyum yang mengembang di wajahnya. Iya bu, aku menjawab sambil tersenyum juga. Kasihan ibu itu, terlihat sakit namun malam-malam masih di luar rumah. Aku bergumam dalam hati, seraya terus melanjutkan perjalanan, mempercepat laju sepeda agar segera sampai di rumah. 1 minggu kemudian, seperti biasa, aku kembali ke rumah Hendrik, melanjutkan mengerjakan tugas sekolah yang hampir selesai. Kali ini aku berjalan berdua dengan Henry menuju ke rumahnya. Mengendarai sepeda masing-masing, kami berjalan menyusuri jalur seperti biasanya.
jalur yang harus melewati komplek perumahan yang sangat sepi itu. Ketika kami sudah memasuki perumahan itu, lagi-lagi aku tertarik dengan rumah yang biasanya ada perempuan duduk di kursi goyang di teras rumah. Aku memperhatikan rumah itu ketika kami sudah benar-benar sedang melintas di depannya. Rumah dalam keadaan kosong. Perempuan itu tidak terlihat di teras rumah. Tidak ada siapa-siapa. Sangat sepi. "Kamu melihat apa sih, Bri?" Suara Henry mengagetkanku. "Enggak kok, Hen, aneh saja. Biasanya di depan rumah itu ada ibu-ibu sedang duduk di kursi goyang. Dan biasanya kami saling melempar senyum. Tapi kali ini ibu itu tidak ada." Aku menjawab panjang lebar. Seketika itu pula, tiba-tiba Henry menghentikan sepedanya secara mendadak. Aku terkejut dan ikut berhenti di sampingnya. "Kamu tidak sedang bercanda kan, Bri? Rumah itu kan kosong sudah lama." Henry bilang seperti itu dengan mimik wajah yang serius. "Ah, kamu salah rumah mungkin, Hen. Aku benar-benar sering melihat ibu itu kok." Aku bersikeras mempertahankan pendapat, karena memang aku yakin kalau ibu itu benar-benar ada. "Ya sudah, kalau tidak percaya, pokoknya yang aku tahu rumah ini sudah lama kosong. Pokoknya kamu hati-hati kalau lewat sini." Apa yang Henry bicarakan ada benarnya juga. Rumah itu memang terlihat kosong. Suasananya juga memang terasa kalau rumah itu tidak berpenghuni. Tapi pada akhirnya aku tetap berpikir kalau Henry yang salah. Aku yakin kalau dia membicarakan rumah yang berbeda di komplek itu. "Ayo jalan lagi, Bri." Lalu kami melanjutkan perjalanan. Selama perjalanan, kami masih saja berdebat mengenai rumah itu. Masih bersikuku dengan pendapat masing-masing. "Bri, ada telepon dari bapak tuh." Wajah ayahnya Henry muncul dari balik pintu kamar, memberitahu kalau bapakku menelpon ke rumahnya untuk mencariku. "Ini sudah jam 8 lewat, kamu pulang sekarang ya? Berani pulang sendiri atau mau papa jemput?" Suara bapak di ujung telepon menyuruhku untuk segera pulang, karena hari sudah semakin malam. "Tidak usah dijemput, Pak. Aku pulang sendiri aja." Memang, malam itu aku terlalu asik bermain game, sampai lupa waktu. Ternyata sudah jam 8 lewat sedikit. Setelah itu, aku langsung bersiap untuk pulang. Berpamitan, aku langsung naik ke atas sepeda dan mengayuhnya cepat-cepat. Malam Jumat itu, suasananya sedikit berbeda. Tiba-tiba rintik hujan kecil mulai turun dari langit. Hanya beberapa puluh meter setelah aku meninggalkan rumah Henry. Kayuhan kaki pada pedal sepeda semakin kupercepat. Fakta bahwa jas hujan tidak ada di dalam tas gendong, yang ada di punggung, semakin membulatkan tekad untuk segera sampai di rumah. Aku memilih untuk hujan-hujanan di atas sepeda daripada harus berteduh menunggu hujan reda. Lagi pula hujannya juga tidak besar, hanya gerimis kecil. Sekitar beberapa puluh menit kemudian, akhirnya aku sampai di depan komplek perumahan yang sepi itu. Karena teringat oleh omongan Henry pada sore sebelumnya, sempat terbesit niat untuk memilih jalan lain yang lebih jauh, menghindari komplek perumahan itu. Tapi aku urungkan niat itu. Rasa khawatir apabila hujan akan semakin deras memaksa aku untuk memilih jalur yang lebih pendek dan cepat melewati perumahan sepi itu. Sudah jam 9 tepat ketika aku lirik jam yang melingkar di pergelangan tangan kiri. Sempat ragu, tapi akhirnya aku melintas masuk ke dalam komplek. Air hujan membasahi aspal jalanan, membuat jalan menjadi sedikit licin. Aku lebih berhati-hati lagi, walaupun laju sepeda tetap berjalan cukup cepat. Beberapa kali harus membasuh wajah yang basah, tersiram air hujan. Karena yang kurasakan hujan turun semakin deras. Seperti biasa,
Suasana perumahan itu sangat sepi. Aku perhatikan, malam itu lampu rumah lebih banyak yang dalam keadaan mati. Lebih banyak rumah gelap gulita daripada yang terang benderang. Lampu jalan yang berbaris di atas trotoar lagi-lagi membantu penglihatanku menelusuri jalan sepi itu. Suara gesekan ban sepeda tidak sendirian lagi. Kali ini ditemani oleh suara rintik hujan yang sudah mulai bertambah deras. Akhirnya beberapa belas meter di depan, sebelah kanan jalan, aku melihat rumah yang biasanya ada perempuan duduk di terasnya. Rumah yang menurut Hendri sudah lama kosong. Rumah itu terlihat menyala lampu tamannya, karena memang lampu itu yang paling pertama terlihat. Beberapa meter kemudian, baru aku dapat melihat terasnya. Perempuan itu ada di situ. Dari kejauhan, aku lihat dia duduk di atas kursi goyangnya seperti biasa. Aku mengayuh sepeda perlahan, membuat jarak dengan rumah itu semakin dekat dengan perlahan juga. Dari kejauhan kelihatan kalau perempuan itu sudah memandang ke arahku. Seperti biasa, tubuhnya tetap bergoyang pelan ke depan dan ke belakang, mengikuti ayunan kursi. Ketika jarak kami sudah cukup dekat, tiba-tiba dia berdiri dari kursinya. Berdiri menatap ke arahku sambil tersenyum, kemudian melambaikan tangan. Nak, mampir dulu sini. Jangan hujan-hujanan. Dia memanggilku. Dia mengundangku untuk mampir ke rumahnya. Aku semakin memperlambat laju sepeda, sampai nyaris berhenti. Terima kasih, Bu. Aku pulang saja. Aku membalas ajakannya dengan sopan. Mampir dulu sebentar, sampai hujan reda. Tidak apa-apa. Hujan yang sudah mulai cukup deras memaksaku untuk berhenti dan mempertimbangkan ajakannya untuk mampir. Iya, pada akhirnya aku memutuskan untuk mampir dan kemudian membelokkan sepeda ke kanan untuk masuk ke halaman rumahnya. Perempuan itu berdiri di samping kursi goyangnya dengan rambut panjang terurai hingga sebatas pinggang. Berpakaian daster berwarna putih, tubuh bagian atasnya memakai jaket wol tipis berwarna gelap, ditambah dengan selendang yang cukup tebal melilit di lehernya seperti biasa. Kemudian aku menyandarkan sepeda di tembok garasi, kemudian mendekat ke tempat ibu itu berdiri. Sudah, berteduh dulu di sini sampai hujan reda. Kamu pulang kemana? Di mana rumah kamu? Suara lirih dan pelan terdengar keluar dari mulutnya. Ada yang aneh. Perempuan ini terlihat lebih segar dari biasanya. Wajahnya tidak terlihat pucat. Tubuhnya sudah tidak terlalu kurus lagi. Terlihat seperti sudah sembuh dari sakitnya. Rumah saya di Ramanuju, Bu. Tuh kan, masih cukup jauh dari sini. Sudah, kamu di sini saja dulu sampai hujan reda. Mimik wajah perempuan itu terlihat cemas. Setelah perbincangan singkat itu, kami hanya diam tanpa berbicara satu sama lain. Kami sama-sama memandang ke halaman rumah yang masih diguyur hujan. Ibu itu duduk diam di kursi goyangnya, sementara aku berdiri di sebelah kanannya. Cukup lama kami dalam situasi yang saling terdiam itu, sampai pada akhirnya dia berkata, Ibu ambil teh hangat dulu ke dalam ya. Kamu tunggu di sini saja. Kemudian dia berdiri dan berjalan pelan masuk ke dalam rumah. Sementara aku akhirnya memutuskan untuk duduk di atas tembok teras yang letaknya ada di sebelah garasi. Suasana kembali hening, hanya suara rintik hujan yang masih turun yang terdengar. Cukup lama aku berdiri sendirian, menunggu perempuan itu keluar rumah. Hingga tiba-tiba, lampu teras dan lampu taman yang ada di rumah itu mati. Suasana menjadi gelap gulita. Hanya lampu jalan yang sedikit membantu penerangan. Perasaanku menjadi tidak enak.
Aku langsung berdiri dan memperhatikan sekitar. "Bu," aku memanggil perempuan itu dari dalam rumahnya, namun tidak ada jawaban. Aku mulai merinding ketakutan, karena ketika mengintip dari jendela di depan rumah, terlihat kalau rumah benar-benar dalam keadaan kosong. Mundur beberapa langkah, aku berniat untuk naik ke atas sepeda dan pergi dari situ. Namun tiba-tiba, dari kejauhan aku melihat ada kilatan cahaya lampu yang muncul dari sebelah kanan jalan. Ternyata itu adalah lampu motor. Motor yang kemudian semakin mendekat dan akhirnya berhenti tepat di depan rumah. Aku dorong sepeda sambil berjalan menuju pagar rumah dan keluar dari halaman. "Kamu ngapain di dalam rumah itu tadi, Dek?" Bapak pengemudi motor yang melintas tadi bertanya kepadaku. "Berteduh, Pak. Tadi hujannya deras." Aku menjawab singkat. "Kamu jangan masuk ke rumah itu lagi ya. Rumah itu sudah lama kosong. Rumah angker. Banyak setannya. Sudah, kamu cepat pulang. Hujannya sudah berhenti." "Iya, Pak. Saya pulang sekarang." Setelah mendengar omongan bapak itu tadi, aku jadi semakin ketakutan. Langsung bergegas pergi meninggalkan tempat itu, mengayuh sepeda dengan cepat supaya segera sampai di rumah. Siapa perempuan itu? Bagaimana kisahnya? Ternyata itu bukanlah terakhir kali bertemu dengannya. Dalam beberapa bulan ke depan, aku akan bertemu dengan dia lagi. Sekian cerita kali ini. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.